Bagaimanapun, ini adalah suatu hal yang telah mereka lakukan untuk mencoba dan mencegah agar tidak terjadi. Paruh kedua malam itu, langit malam tersapu oleh hujan lebat. Alan sudah tertidur, namun dia tiba-tiba terbangun oleh ketukan pintu yang mendesak. Alan mengenakan jubahnya dan membuka pintu. Di sana bersandar di ambang pintunya, Chelsea mabuk, tubuhnya dipenuhi alkohol. "Kenapa kau di sini?" Alan mengerutkan alisnya. "Dengan upacara besar yang telah diselenggarakan Zalina Mira untuk Rizky besok, aku menolak untuk percaya bahwa kau bahkan tidak merasa sedikit pun kesal." Chelsea terhuyung-huyung ke rumah Alan memegang sebotol alkohol. "Apakah kau sudah mendengar? Rizky mencuri kontrakku hari ini. Apakah kau tahu apa artinya ini? Itu berarti ia akan membalas dendam." "Apa hubungannya ini denganku?" Alan menyilangkan tangannya saat dia secara dominan menanyai Chelsea. "Apakah ini tidak ada hubungannya denganmu, Alan? Cukup dengan tindakan itu. Tanpaku, apakah kau pikir kau akan memiliki posisi sebagai direktur? Dengan kembalinya Rizky, tidakkah kau berpikir Zalina Mira akan percaya padanya? Berapa lama kau dapat menahan posisimu?" Meskipun Chelsea tidak bisa berdiri tegak, kata-katanya logis. "Mari kita perjelas. Kita mengekspos hubungannya dengan Amara Brayaksa bersama-sama. Kau mengambil posisinya dan aku mengambil pekerjaannya. Kita berdua tidak bisa menghindar dari tanggung jawab." "Apa yang kau coba katakan?" tanya Alan. "Mari bekerja sama," Chelsea berkata dengan nada serius dan menunjuk Alan. "Selama kita bekerja bersama, Rizky tidak akan punya kesempatan. Zalina Mira bahkan belum memberinya artis dan dia sudah merencanakannya ke depan. Apakah kau tidak merasakan bahaya pada kita? Bekerja sama, apakah kau tidak mencari Bianca Zea secara pribadi? Apakah kau pikir Zalina Mira tidak Alan tahu?" Alan ditertawakan. "Apakah kau ingin memulai agensi sendiri? Aku punya keyakinan aku bisa membawa semuanya. Bagaimana denganmu?" Sepertinya dia benar-benar memiliki niat ini, dan bahkan jika tidak, dia masih bisa mengancam Zalina Mira. Bagaimanapun, Rizky saat ini tidak memiliki kartu untuk bertaruh. "Apa yang kau inginkan dari Zalina Mira?" "Aku ingin dia memecat Rizky. Jika tidak, aku akan pergi dengan semua artis di tanganku. Zalina Mira mungkin tidak merasa terancam olehmu. Siapa tahu, Chelsea sudah memutuskan untuk mencobanya. Tapi, siapa yang mengatakan Rizky tidak ada yang bisa dipertaruhkan?" Alexa Geraldine dan Kenzie Leonard di belakangnya adalah kartunya yang paling berharga. Chelsea sepertinya menemukan jalan pintas menuju kematian. Di ruangan yang remang-remang, keduanya saling memandang. Namun, Alan merasa Chelsea terlalu percaya diri. Jika orang mengatakan, selama bertahun-tahun Chelsea mengandalkan skema untuk mendapatkan koneksi dan kesempatan, maka metode Alan pasti lebih mirip dengan Alexa. Mereka berdua memilih tetap tenang dan mengumpulkannya saat mereka menyaksikan kepanikan mangsa mereka. Setelah kesal oleh Alexa dan ditekan oleh Rizky, Chelsea benar-benar berantakan. "Zalina Mira tidak semudah berurusan seperti yang kau pikirkan. Munafik, pengecut." Chelsea memelototi Alan saat dia berteriak padanya dengan marah. "Kau selalu membuat kemajuan dengan solid, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang lain. Jika kau tidak ingin bekerja sama, maka baiklah, besok aku akan pergi mencari Zalina Mira sendiri." Setelah berbicara, Chelsea berdiri untuk pergi. Tapi, dia ditahan oleh Alan. "Aku tidak mengatakan aku tidak akan membantumu. Besok, kita akan pergi menemui Zalina Mira bersama-sama." Alan mengerti bahwa ancaman Rizky jauh lebih besar daripada Chelsea. Karena dia memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya, dia tidak akan membiarkannya sia-sia. Kantor CEO Dirgantara Entertainment. Zalina Mira sedikit terkejut ketika Chelsea dan Alan berjalan ke kantornya. Dia mengangkat dagunya sedikit dan bertanya,
Ada apa? Bicaralah. Kita akan mengadakan konferensi pers pada jam 2 siang. Zalina Mira, aku di sini untuk mengundurkan diri. Chelsea menyerahkan pengunduran dirinya kepada Zalina Mira dengan santai. Aku juga. Alan juga meletakkan amplop di meja Zalina Mira. Ekspresi Zalina Mira berubah ketika dia mempertanyakan keduanya, apa artinya ini? Kami senang bahwa Rizky telah kembali. Tapi, seperti yang Zalina Mira tahu, kami memiliki sejarah yang tidak menyenangkan bersamanya, jadi akan canggung bagi kami untuk bertahan. Karena Rizky kembali, maka sudah saatnya bagi kami untuk pergi. Kami berharap Zalina Mira dapat memenuhi permintaan kami. Zalina Mira memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia perlahan-lahan mencibir. Apakah kau mencoba mengancamku, Zalina Mira? Kemarin, Bulan dan aku menandatangani kontrak. Tetapi, Rizky datang di antara kami dan memaksa mereka untuk membatalkan kontrakku. Aku benar-benar tidak ingin menyulitkanmu, tapi aku juga tidak ingin membuat segalanya menjadi sulit bagimu sendiri. Jadi, harap Zalina Mira dapat memenuhi permintaanku. Zalina Mira mengepalkan surat di tangannya. Dia akhirnya melihat niat mereka yang sebenarnya. Mereka ingin dia menyingkirkan Rizky. Bagaimana mungkin seorang CEO, seperti dirinya, diancam oleh dua manajer? Kalian bisa turun terlebih dahulu. Masalah ini, aku akan menangani sesukamu. Chelsea dan Alan saling memandang, beban besar telah diambil dari pundak mereka. Karena Zalina Mira tidak mengizinkan pengunduran diri mereka, itu berarti dia sedang mempertimbangkan pilihan lain. Jadi, ketika dia mengatakan akan menangani masalah ini sesuka mereka, apa yang ingin dia katakan adalah, upacara kedatangan hari ini akan diubah menjadi upacara pemberhentian. Yang terpenting, mereka memiliki kendali atas model Dirgantara dan Rizky tidak memiliki apa-apa. Chelsea menolak untuk percaya bahwa Zalina Mira akan mengambil risiko menempatkan Dirgantara dalam kekacauan demi Rizky. Zalina Mira memperhatikan ketika keduanya meninggalkan kantornya. Dia telah menggunakan begitu banyak kontrol diri untuk menahan keinginan untuk melemparkan surat pengunduran diri ke wajah mereka. Berani-beraninya kedua orang bodoh ini mencoba mengancamnya, karena mereka sangat ingin mengundurkan diri. Permintaan mereka layak dipenuhi. Konferensi persilahkan berlangsung seperti biasa. Hari ini adalah hari yang patut dirayakan untuk Dirgantara Entertainment, karena mantan direktur artis Rizky akan kembali dan membantu bisnisnya tumbuh. Sementara itu, media berusaha menggali sebanyak mungkin kejelekan tentang Rizky. Secara khusus, berita tentang hubungan dia dan Amara Brayaksa sekali lagi disinggung. Pada saat ini, Alexa sedang dalam perjalanan ke Dirgantara Entertainment. Dia mengenakan gaun renda emas dan di lehernya tergantung kalung berlian yang indah. Rambutnya ditata dengan ikal lembut dan riasannya glamor tanpa menjadi sombong. Tampilan yang benar-benar berbeda dengan gaya polosnya yang biasa. Kenzie, yang duduk di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi melihat lagi. Alexa menoleh ketika bertanya, mengungkapkan leher putihnya yang lembut, kau tidak mengenaliku lagi? Alexa yang biasa tidak menuntut perhatian, dia pendiam dan menyenangkan. Sedangkan Alexa, pada saat ini, penuh gaya dan mempesona dengan aura seorang ratu. Perubahan ini tampaknya meniru sikap Alexa. Sementara dia merencanakan balas dendamnya, dia tetap diam. Namun, mulai sekarang, dia ingin menarik perhatian semua orang dan membuat mereka takjub. Kenzie meluruskan posturnya dan meraih dagu Alexa. Menatap bibir merahnya yang seksi, dia tidak bisa menahan diri untuk menciumnya, membiarkan bibirnya sendiri ternoda oleh beberapa lipstiknya. Alexa terkejut. Dia tersenyum lembut ketika dia menyeka bibirnya dengan jarinya. Tuan Leonard, apa yang kau coba lakukan? Mencoba menelanmu sepenuhnya. Kenzie menatap Alexa ketika dia berbisik dengan suara yang dalam dan menggoda.
Sepertinya kau suka jika aku memakai lipstik. Kau terlihat cantik, Kenzi mengakui, pakailah lebih sering. Kau bisa menerapkannya untukku. Alexa dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan, gerakan sekecil itu bisa mencuri hati wanita ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.